berapa peluangnya si predator ini nangkep mangsanya gitu. Terus next, nah si mangsa nggak mungkin diem aja dong, jadi dia melakukan pertahanan diri yang bisa berupa pertahanan kimiawi, terus pertahanan kritik dan kamuflase. Yang ketiga itu ada mimikri. Nah, mimikri ini bisa berupa mimikri Batesian atau mimikri Mullerian. Bisa dibaca contohnya itu, kalau mimikri Batesian itu contohnya di Kalimantan itu ada belalang yang menyerupai kumbang harimau. Terus yang Mullerian itu, nah kupu-kupu yang tidak mencerminkan warna dan pola yang serupa pada sayapnya. Terus yang keempat itu ada intimidasi dan perlindungan tubuh. Yang kelima itu adalah bentuk pertahanan yang lain. Jadi kayak cicak memutuskan ekornya dan sebagainya. Next. Nah, dinamika populasi mangsa dan pemangsa. Ini udah tadi di contohnya, contoh lainnya bisa ada lynx dan hare. Terus dinamika populasi mangsa dan pemangsa ini bisa digambarkan dengan model predasi Lotka Volterra, di mana ini model dengan dua spesies yang berinteraksi dengan bersaing untuk persediaan makanan atau sumber alami lainnya. Nah, rumusnya itu bisa dilihat ya teman-teman. dx per dt sama dengan hx min ixy, dan dy per dt sama dengan min jy plus kxy. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erin. Silahkan. Selanjutnya ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan interaksi yang saling menguntungkan satu sama lain. Keuntungan yang diperoleh atau diberikan dari kedua spesies yang berinteraksi terutama menyangkut soal makanan dan perlindungan. Contoh dari simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara kerbau dengan burung jalak, di mana burung jalak hinggap di punggung kerbau untuk mencari kutu di kulitnya. Kerbau akan merasa terbantu dengan adanya burung jalak yang memakan kutu, dan burung jalak akan mendapatkan makanan dari kutu kerbau. Nah, simbiosis mutualisme ini mempunyai peranan penting dalam ekologi. Dalam aliran energi, herbivora berfungsi sebagai penyalur dari produsen ke konsumen yang lain. Herbivora dapat menduduki tempat tersebut karena mereka memakan tumbuhan. Next. Selanjutnya ada herbivori. Herbivori merupakan proses atau kegiatan hewan herbivora dalam mengkonsumsi bagian tubuh tumbuhan, di mana tanaman tidak mati akibat kegiatan tersebut. Herbivori merupakan satu-satunya mekanisme yang dapat mengendalikan kelimpahan makroalga. Jika pertumbuhan makroalga tidak dikendalikan, maka komunitas makroalga akan mendominasi dari terumbu karang. Herbivori akan menyediakan ruang kosong untuk penempelan larva karang. Herbivora yang lebih besar tidak hanya menghabis makroalga, tapi juga memarut dasar terumbu karang dari tempat tumbuhnya makroalga. Bagian terumbu karang sudah terbuka akibat ikan oleh herbivori akan ditumbuhi oleh bakteri dan layak untuk menjadi penempelan larva planula karang. Itu merupakan contoh dari herbivori sebagai pengendalian kelimpahan populasi pada ekosistem terumbu karang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini merupakan hubungan interaksi antara dua organisme, di mana satu organisme mendapat keuntungan dan organisme lain mendapat kerugian. Makhluk hidup yang menjadi tempat tinggal parasit disebut inang. Contoh dari simbiosis parasitisme ini adalah hubungan antara tali putri dan inangnya. Tali putri tidak memiliki klorofil untuk proses pencernaan makanan, sehingga tali putri ini mencari makanan dengan cara menempel pada inangnya.
Oke, mungkin Tria lagi kesulitan untuk berbicara. Jadi selanjutnya itu ada disease. Disease ini merupakan kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh dari suatu makhluk hidup. Contohnya itu ada virus TMV atau tobacco mosaic virus. Bisa dilihat ya teman-teman, itu gambarnya di samping. Nah, ini virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan tembakau. Terus virus ini juga dapat menyerang tanaman cabai yang berpengaruh pada pertumbuhan generatif dan vegetatif tanaman cabai. Next. Seperti penuh. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir nih ya teman-teman, itu ada regulasi populasi. Nah, regulasi populasi ini termasuk salah satu bidang ekologi yang memiliki banyak penerapan praktis, di mana regulasi populasi ini merupakan suatu usaha agar populasi berhenti meningkat dan mencapai titik keseimbangan. Nah, regulasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu regulasi populasi tergantung densitas dan regulasi populasi tergantung densitas. Nah, regulasi populasi. Oke. Next. Nah, regulasi tergantung densitas ini memberikan umpan balik negatif karena beroperasi melalui mekanisme-mekanisme yang membantu mengurangi laju kelahiran dan meningkatkan laju kematian, sehingga menghentikan pertumbuhan populasi. Nah, faktor-faktor penyebab regulasi ini tergantung densitas adalah kompetisi untuk sumber daya, teritorialitas, penyakit predasi, limbah toksik, dan faktor intrinsik. Nah, oke. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan tentang masalah kelimpahan populasi. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung raise hand, teman-teman. Baik, udah ada 3 penanya, ada Amira, Tifata, sama Ardianti. Untuk Amira, dipersilahkan. Oke, sebelumnya makasih Nita sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Nah, itu tadi saya mau bertanya terkait persaingan interferensi ya. Nah, itu kan terjadi persaingan bahkan saat di daerah itu sumber dayanya melimpah. Kok bisa ya tetap terjadi persaingan padahal sumber dayanya itu mencukupi di tempat itu? Mungkin bisa diperjelas lagi untuk persaingan interferensi ya? Baik, terima kasih Amira atas pertanyaannya. Dari kelompok 5 mau langsung dijawab apa semua pertanyaan ditampung terlebih dahulu? Boleh ditampung dulu nih, baru nanti kita jawab. Kami jawab. Oke. Selanjutnya adalah Latifata. Bagi Latifata, dipersilahkan. Saya izin bertanya, saya masih kurang jelas tadi waktu Andika menjelaskan persaingan penggunaan sumber daya. Mungkin bisa diberikan contoh-contoh gitu ya, terutama yang persaingan sumber daya, penggunaan sumber daya di invertebrata itu gimana? Terima kasih.
Baik, terima kasih Latifata atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Kaisa, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Iya, saya Kaisa, permisi mau tanya. Tadi kan di bagian predasi ada model predasi Lotka dan Volterra, terus ada rumus-rumusnya. Boleh dijelasin nggak dari masing-masing huruf yang ada itu menunjukkan apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Kaisa atas pertanyaannya. Ini sudah terkumpul 3 pertanyaan, mungkin dari kelompok 5 bisa menjawab dahulu. Terima kasih. Oke, Renita, izin menjawab dari pertanyaannya Kaisa ya. Jadi Kaisa masih bingung ya tentang keterangan-keterangan dari rumus-rumus predasi yang model Lotka-Volterra. Nah, di sini itu kan ada DX ya, itu di mana X ini jumlah populasi mangsa pada waktu tertentu. Terus ada Y itu adalah jumlah populasi pemangsa pada waktu tertentu. Terus ada H, di mana H itu adalah laju pertumbuhan alami mangsa tanpa adanya pemangsa. Terus ada I, itu adalah pengaruh predasi terhadap mangsa. Terus yang persamaan kedua itu ada J itu adalah laju kematian alami pemangsa tanpa adanya pemangsa, dan K adalah penyebab pemangsa, laju penyebaran pemangsa. Gitu Kaisa. Jadi nanti kalau misalkan ada soal bisa langsung disubstitusiin. Jadi jumlah populasi mangsanya berapa itu nanti langsung itu, terus ada jumlah populasi pemangsa pada waktu tertentu juga, terus laju pertumbuhan alami si mangsanya, terus ada pengaruh si predasinya, ada laju kematian alami pemangsa, dan laju penyebaran pemangsa gitu. Apakah jelas, Kaisa? Oke, udah jelas. Makasih, Anita. Sama-sama, Kaisa. Halo, suara aku apakah terdengar? Terdengar, Mar. Oke, izin menjawab dari pertanyaan Amira tentang mengapa kompetisi interferensi itu tetap memperebutkan sumber daya alam meskipun sumber daya alam itu banyak. Kan namanya di sini hewan mempunyai naluri, yaitu mencari makan banyak-banyaknya untuk mempertahankan hidup. Jadi persaingan interferensi ini terjadi secara langsung antar individu melalui agresi. Nah, di sini jadi itu model kompetisi interferensi itu secara langsung mencegah pembentukan fisik mereka di sebagian habitat. Jadi saling mengganggu satu sama lain untuk mendapatkan suatu sumber daya alam. Contohnya di sini ada semut Novamesor cochrelli dan semut permanen merah. Jadi di sini semut permanen merah itu akan mengganggu kemampuan semut terakhir untuk mencari makanan dengan menancapkan pintu masuk ke koloni mereka dengan batu-batu kecil. Nah, jadi di sini maksudnya itu ada 2 spesies yang saling mengganggu untuk mendapatkan suatu sumber daya alam, seperti itu Amira. Makanya terjadinya kompetisi interferensi ini. Apakah bisa dipahami? Paham, Mar. Berarti kalau untuk persaingan itu ada kemungkinan nggak terjadi antar sejenis spesies, maksudnya dengan spesies yang sama? Dengan izin menjawab, dengan spesies yang sama mungkin tidak akan terjadi karena di sini keterangannya dengan berbeda spesies, jadi saling mengganggu satu sama lain untuk mendapatkan makanan atau sumber-sumber yang lain. Oke, makasih, Mar.
Oke. Dari kelompok 5 masih ada satu pertanyaan lagi yang belum dijawab, bisa langsung dijawab dari Latifata. Bentar ya nih, Andika lagi susah sinyal. Bentar, aku bantu jawab. Halo, apakah terdengar? Terdengar, Andika. Oh ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan Latifata tadi yang persaingan perebutan itu ya. Iya, Dik. Nah, jadi persaingan yang perebutan itu atau penggunaan sumber daya itu terjadi apabila sumber daya yang diperlukan itu bersama oleh hewan dalam satu spesies maupun beda spesies apabila ketersediaan sumber dayanya itu tidak cukup. Berdasarkan literatur yang saya baca itu kompetisi jenis ini lebih mudah diamati pada hewan invertebrata. Contohnya itu misalnya itu kompetisi pada yang tadi itu belalang dengan walang sangit pada ekosistem sawah dalam memperebutkan sumber dayanya, misalnya makanan, seperti itu. Apakah sudah jelas? Itu tadi contohnya berarti yang antar spesies ya, beda spesies gitu ya? Ini bisa spesies sama beda spesies. Tapi tadi saya contohkan itu yang beda spesies. Oh gitu. Oke, makasih Dika. Baik, terima kasih kelompok 5 atas jawabannya. Mungkin sudah cukupkan ya teman-teman untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin sekian yang bisa dipresentasikan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Baskoro. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nita. Ya, baik. Terima kasih tadi tim sudah presentasi, sudah cukup bagus menjelaskan mengenai salah satu problem populasi, subtopik mengenai interaksi ya. Ya, jadi untuk tim-tim yang minggu-minggu berikutnya, materi-materi berikutnya itu dilihat di silabusnya. Memang di silabusnya itu kan
topiknya sama ya, problem kemelimpahan, problem distribusi, tapi ada subtopiknya, ada interaksi, ada apa namanya demografi dan sebagainya. Jadi biar paham bahwa itu ada subtopiknya begitu. Oke. Jadi akan saya tambahkan beberapa hal yang mungkin belum belum tersampaikan. Ini saya share dulu. Oke, sudah tampil ya. Ya, jadi topiknya mengenai problem populasi, ini mengenai interaksi. Selalu untuk memahami sesuatu, seperti biasa saya selalu menekankan pada kata kunci dan definisi, ya sepertinya itu terlalu konvensional, tetapi itu memudahkan sekali untuk kita belajar memahami. Jadi kita kembalikan lagi mengenai definisi populasi, apa itu kumpulan individu di satu habitat. Nah, kok di temanya itu selalu memunculkan kata kunci problem. Nah, itu yang menjadi titik tolak untuk kita membahas gitu ya. Nah, kalau kemarin kita problemnya adalah bagaimana populasi itu berkembang karena populasi itu adalah individu yang hidup, ya, maka pada topik kali ini problemnya adalah bahwa di kehidupan ini spesies dan populasinya itu ada banyak gitu ya, ada banyak spesies, artinya mereka tidak sendirian hidup di habitat, ya, ada banyak ragam, ya, masing-masing jenis memiliki populasi dan populasi itu berkembang. Nah, otomatis ya, untuk berkembang itu membutuhkan sumber daya atau resource. Ya, ini jadi ada kata kunci banyak spesies, ya, atau banyak individu, di mana mereka berkembang, ya, demografis minggu kemarin, untuk tumbuh berkembang memerlukan sumber daya. Ya, sementara sumber daya itu kadang-kadang situasinya terbatas, entah itu secara ruang, ya, secara fisik atau secara waktu, ya. Kadang-kadang misalnya ya, maksudnya ruang itu distribusinya nyambung kan dengan distribusi. Keberadaan sumber daya itu tidak merata di semua tempat, ya. Ada misalnya pohon-pohon itu hanya tumbuh di bagian-bagian tertentu, ya. Misalnya di satu kawasan yang luas itu dia tidak terdistribusi secara merata, hanya tertentu, ya. Ada tempat yang kosong, tidak tersedia pohon itu, sementara pohon itu mungkin digunakan sebagai sumber makanan, ya. Ada terbatas. Lalu juga waktu, misalnya dia tidak sepanjang waktu berbuah, hanya misalnya pada musim penghujan dia baru berbuah, ya. Sementara bunga atau buah itu menjadi sumber makanan, sehingga ada batasan, ada keterbatasan ketersediaan sumber daya. Nah, nyampur semua, ya, kata kunci tadi banyak spesies, pertambahan, butuh sumber daya yang kadang terbatas, maka akan terjadi interaksi. Itu sudah hal logis. Nah, ini titik cara berpikirnya itu dari titik tolaknya begitu, ya. Nah, sehingga kita masuk tentang interaksi. Nah, interaksi ini ekspresinya atau bentuknya bermacam-macam, dipengaruhi oleh model hidupnya. Ada yang sifatnya mobile, ada yang sesil seperti tumbuhan, ya, ada yang ukuran tubuhnya beda-beda. Nanti itu menimbulkan bentuk-bentuk interaksi yang berbeda-beda. Secara klasik, ya, paling mudah dengan menggunakan diagram semacam ini, ya. Memang interaksi ini bisa terjadi pada interspesies maupun intraspesies, ya, dalam spesies yang sama atau yang berbeda. Kalau dalam spesies yang sama, itu kan individunya pun, masing-masing individu juga memerlukan sumber daya, otomatis juga ada interaksi, ya. Itu sama, beberapa hal ada yang muncul di dalam satu spesies. Nah, ini pada asumsi yang antar spesies, sehingga diagramnya adalah positif, negatif, dan netral. Nah, sehingga tinggal gampang melihatnya. Kalau
sama-sama positif menguntungkan itu mutual. Kalau sama-sama yang satu positif, yang satu negatif itu predasi atau parasitisme. Sama-sama merugikan, kompetisi dan seterusnya. Ya, jadi hanya dari satu diagram ini kita sudah bisa memahami secara global bagaimana model-model interaksi yang terjadi antar spesies. Nah, tentunya akan ada rincian-rincian dan konsekuensi dari aktivitas interaksi semacam ini. Nah, yang pertama saya akan lihat dulu pada mutualisme ini yang saling menguntungkan, ya, di mana di kedua belah pihak ini mendapatkan benefit. Ya, yang contoh klasik itu adalah pada interaksi hewan dan tumbuhan berbunga, di mana yang satu itu mencari sumber makanan, ya, sementara yang satu mendapatkan keuntungan dalam proses reproduksi atau penyerbukan. Nah, ini kadang-kadang sangat spesifik sekali sehingga mendorong terjadinya koevolusi. Maksud koevolusi ini adalah evolusi yang berjalan secara serempak, ya, yang kadang-kadang tidak tahu siapa memicu siapa. Misalnya, ini kita lihat salah satu burung kelompok burung madu, burung kolibri, ya. Burung kolibri ini makannya nektar. Nah, nektar tanaman, sementara tanamannya ini mahkotanya berbentuk trompet, yang posisi nektarnya itu ada di dasar. Nah, untuk bisa mengkonsumsi nektar, maka burung ini mengembangkan evolusi adaptasi paruhnya yang kecil, panjang, sehingga bisa masuk, ya, tanpa merusak mahkota, ya, tanpa merusak bunga, sehingga dia terbangnya hovering, melayang, ya, tidak perlu hinggap. Nah, pertanyaannya, apa yang berkembang dulu? Apakah bunganya berbentuk trompet dulu, lalu paruhnya yang menyesuaikan, atau karena ada paruh yang seperti ini, bunganya yang menyesuaikan, tidak model bunga terbuka ini, ya. Dan sebaliknya, misalnya pada bunga-bunga ini yang diserbuki oleh kelompok-kelompok lebah, ini serbuk sarinya ada di tepi sehingga menempel atau bisa menempel pada badan si lebah. Ya, saat pindah bisa menyerbuki ke individu yang lain. Nah, ini yang oleh para ahli disebut sebagai proses koevolusi, sehingga munculnya adaptasi antara bunga dan hewannya ini terjadi secara sinergi, secara bersama-sama. Itu namanya koevolusi, ya. Ini saling menguntungkan, sehingga begitu sudah terjadi adaptasi koevolusi ini, maka sangat spesifik, ya. Tidak mungkin misalnya bunga trompet ini diserbuki oleh lebah, karena posisi nektar yang ada di dasar tidak mungkin disentuh atau diakses oleh bentuk tubuh lebah, dan sebaliknya, ya. Ini tidak bisa saling tertukar, ya. Jadi sangat-sangat spesifik. Ini salah satu contoh dan konsekuensi dari timbulnya mutualisme. Tentunya tidak semua mutualisme itu memicu, ya. Tidak semua memicu terjadi koevolusi, ya. Kemudian yang komensal, komensal ini hanya sepihak yang untung, sementara yang lain juga tidak rugi, misalnya seperti pada contoh komensal pada ikan-ikan hiu yang banyak diikuti atau bahkan ditempeli oleh remora, di mana ikan-ikan pengikut ini hanya memangsa sisa-sisa, gitu, ya, serpihan-serpihan. Sementara si hiu ya juga tidak merugi karena dia sudah memenuhi nutrisi yang cukup, gitu, ya, itu hanya sisa-sisa remah-remah saja, gitu. Kemudian, nah ini yang paling banyak dibahas menjadi pembahasan ini mengenai kompetisi. Nah, kompetisi ini terjadi pada sumber daya yang umumnya terbatas, meskipun juga bisa juga tidak terbatas, tetapi lebih sering pada situasi keterbatasan sumber daya, di mana akan memunculkan persaingan, ya, di mana problemnya adalah sama-sama ingin bertahan hidup, karena itu menjadi sumber daya untuk hidup. Nah, pilihannya, ya, pilihan dari ekses dari persaingan ini ada eksklusi, ya, atau segregasi, pemisahan. Nah, pemisahan misalnya pada konsekuensi pemisahan atau segregasi ini akan terjadi pemisahan sumber daya atau resource partitioning, ya, di mana
lebih lanjut proses pemisahan sumber daya ini akan memunculkan relung atau niche. Ya. Niche yang terbentuk ini bisa dalam skala ruang maupun waktu. Ya. Jadi selalu kata kuncinya itu selalu kata kunci ruang dan waktu itu akan muncul terus. Ya, populasi itu kumpulan individu pada ruang waktu tertentu. Ya. Sehingga ini penting, ya, ruang dan waktu. Nah, seperti apa? Ya. Nah, proses terbentuknya niche. Ya. Ini misalnya visualisasi bagaimana dampak dari kompetisi. Ya. Ada spesies A, ada spesies B. Sementara ini kita representasikan dengan area 2 dimensi, ya, bentuknya lingkaran. Ya. Nah, pada situasi ini tidak ada kompetisi secara langsung. Mengapa? Karena spesies A memerlukan sumber daya yang berbeda dengan spesies B. Ya, tidak ada overlap sama sekali. Sehingga kedua spesies ini bisa koeksistensi. Ya, bisa tinggal di tempat yang sama. Ya. Nah, pada situasi berikutnya akan ada interaksi, gitu ya, di mana ada sumber daya yang diperebutkan. Ya, ada overlap. Ini kalau pakai model matematika ini kan diagram Venn, ada irisan, ya, ada irisan. Nah, kalau ini berlangsung terus, ini ya, pilihannya akan tadi ada 2, eksklusi atau segregasi. Kalau eksklusi itu maksudnya karena ada interaksi, ada benturan, otomatis akan ada yang negatif. Nah, di sini akan ada tereksklusi. Ada yang berkurang, entah itu individunya, sebagian individunya, atau bahkan keseluruhannya kalau ini memang dampaknya sangat besar. Ya. Nah, kalau mereka ingin memaksimalkan survivorship, maka pilihan yang paling bijak adalah segregasi. Maka dengan berjalannya waktu, ya, kalau awalnya mungkin sumber dayanya itu ada overlap, lama-kelamaan mereka saling mengalah. Ya, memisahkan sumber daya berdasarkan kebutuhan yang spesifik, sehingga akan terjadi spesialisasi spesies B dan C yang menempati relung yang berbeda-beda, sehingga tidak ada overlap, ya, tidak muncul lagi kompetisi. Nah, ada situasi lagi misalnya terjadi kompetisi sumber daya yang sangat besar, ya, heavy competition. Ya. Nah, yang mendorong pasti ini akan ada eksklusi, ya, karena overlapnya sangat besar. Dengan demikian, maka ada satu kelompok yang sangat besar kekalahannya. Yang terjadi itu mungkin pada dimensi yang sama ada spesies dominan yang menguasai, ya, karena dia memiliki kemampuan adaptasi strategi yang lebih leluasa. Ya, misalnya ini adalah dia generalis. Sementara yang tereksklusi maka dia akan menempati relung yang ceruk atau relung yang lebih kecil atau sangat kecil. Dia akan cenderung menjadi spesies spesialis, ya, untuk mencegah untuk kompetisi. Ya. Ini sebagai contoh misalnya generalis ini dia pemakan tumbuh-tumbuhan apapun, ya, segala macam daun dimakan misalnya. Nah, sementara yang spesialis ini misalnya dia hanya makan jenis-jenis tertentu saja, atau mungkin jenis yang tidak terlalu disukai oleh si generalis, ya. Kalau sudah dimakan ini, toh dia generalis, maka dia bisa makan yang lain. Nah, ini ada beberapa mekanisme terbentuknya kompetisi. Ya. Terbentuknya niche akibat dari kompetisi. Nah, ini sebagai contoh lagi bagaimana kompetisi yang sangat intens itu membentuk pembagian sumber daya, ya, sehingga spesies-spesiesnya menjadi sangat spesialis. Ya, ini contohnya pada burung warbler, ya, di Amerika. Semua burung ini menempati habitat yang sama, yaitu tanaman konifer atau bangsa cemara, gitu ya. Nah, padahal sumber dayanya terbatas, gitu. Nah, apa yang terjadi? Mereka sangat ketat kompetisinya, sehingga terjadi pembagian relung yang sangat ekstrim, ya, skalanya sangat mikro. Ya, misalnya ini. Blackburn warbler ini dia menempati hanya bagian tepi, mulai dari dasar sampai kanopi, ya, tetapi semuanya di tepi. Sementara yang black throat ini di bagian tengah. Nah, tetap ada overlap kan? Nah, ini ada yang kosong, ya, ditempati oleh dia, tetapi bagian tepi ini overlap. Ya, kadang-kadang ada kompetisi, ya, ada interferensi,
ya. Kemudian yang jenis ketiga ini hanya menempati puncak. Nah, ini kompetisinya paling ketat dengan yang Blackburn. Kemudian yang Blackbirds ini masuk lebih dalam. Ya, sementara yang Yellow Room ini yang menempati di bagian dasar. Nah, dengan demikian meskipun masih ada overlap tetapi tidak ekstrim ya seperti yang gambar ini. Sehingga otomatis pada satu habitat yang sama itu bisa mensupply, bisa memfasilitasi banyak spesies ya, ada 5 spesies ya. Ini ada konsep yang namanya spesies packing, pemampatan spesies. Pada satu tempat yang sama akan bisa memfasilitasi banyak spesies ya. Nah, spesies packing ini, jumlah spesies packing itu bisa menunjukkan kekayaan sumber daya. Semakin banyak spesies yang bisa disuplai, ya, bisa didukung oleh satu habitat, itu artinya atau menggambarkan tingginya sumber daya yang ada. Ya, sehingga seringkali orang membandingkan di daerah tropis itu sumber dayanya sangat kaya. Mengapa? Dalam satuan luas yang sama, kalau dibandingkan dengan daerah subtropis, maka jumlah spesies di daerah tropis itu jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah subtropis. Itu indikasi bahwa sumber daya di daerah tropis jauh lebih tinggi. Relung-relung yang tersedia bisa lebih banyak untuk mensuplai kehidupan spesies-spesies yang lebih banyak pula. Nah, ini bagaimana kompetisi masuk menjadi niche. Tadi belum sempat dibahas. Ya. Nah, contoh lain ini juga misalnya pada habitat pantai ya. Di habitat pantai ini banyak dihuni oleh burung-burung air atau water birds. Ya, bisa kita lihat bagaimana dalam sepetak pantai itu bisa mendukung banyak spesies dan banyak individu sampai ribuan individu di masing-masing spesies. Nah, mengapa banyak spesies di tempat yang sama di waktu yang sama kok bisa saling hidup, bisa saling koeksis? Ya. Mereka melakukan adaptasi, ya, melakukan adaptasi untuk menempati relung yang berbeda-beda. Misalnya mulai dari yang paling di sini, ini kan pantai, ya, pantai cenderung mayoritas adalah terestrial, ya, hanya basah saja karena air, tetapi tidak tergenang sampai yang ke pedalaman. Ya, ini pantai perairan danau ini misalnya. Nah, pada daerah yang paling atas, maka yang menghuni adalah jenis-jenis burung yang paruhnya pendek. Ya, paruhnya kecil-kecil, ya, dia makan serangga-serangga yang ada di permukaan, krustasi dan sebagainya. Ya. Lalu ada Ruddy Turnstone, ini dia memakan hewan-hewan yang ada di balik batu-batuan, paruhnya lebih besar, lebih kuat, maka dia mampu membalik-balik batu. Sementara yang plover ini tidak bisa. Ya. Kemudian ada sandpiper, ini yang menggali cacing-cacing yang ada di dalam. Ya, lalu ada dowitcher ini paruhnya panjang sekali nih. Nah, ini paruhnya sangat panjang. Mengapa? Dia bisa menggali hewan-hewan bentos yang ada di dalam lebih dalam. Ya. Nah, kemudian ada oyster catcher, dia spesifik hanya makan kerang-kerangan. Ya. Kerang bivalvea yang hidupnya sudah tenggelam di tergenang perairannya. Ya. Lalu ada avoset. Ya, avoset ini kakinya lebih panjang lagi, sehingga dia bisa masuk di perairan yang lebih kawasan yang lebih tergenang. Kalau plover, Ruddy ini karena kakinya pendek, tidak mungkin di sini, dia akan tenggelam gitu ya. Lalu kelompok egret atau heron, ya, ini paruhnya panjang, lebih leluasa, kakinya panjang, dia menangkap ikan. Nah, lalu ada kelompok itik. Dia bisa berenang, paruhnya seperti sendok, dia bisa menggali di perairan yang lebih dalam. Lalu ada flamingo, ya, lebih panjang lagi, lebih leluasa lagi. Sementara kelompok burung dara laut, maka dia adaptasinya adalah nektonik, ya, ikan-ikan yang berenang-renang di permukaan. Dia tidak perlu hinggap, tidak perlu berhenti, dia sambil terbang, menyambar, terbang lagi, menyambar. Nah, dari sini bisa dilihat bagaimana pembagian sumber daya membentuk relung yang berbeda-beda. Ya, evolusinya dari dulunya juga terjadi kompetisi, ya, tetapi setelah terjadi adaptasi dan segregasi, maka
akan terbentuk relung yang berbeda-beda sehingga meminimalkan kompetisi antar individu ya bisa jadi ya gitu ya. Antar spesies bisa jadi ya, misalnya plover ini tidak hanya satu jenis, ada puluhan jenis plover yang memiliki karakter fisik yang sama dan tipe habitat yang sama ya. Ini mengenai kompetisi dan niche. Kemudian predasi ya. Nah, predasi ini terkait dengan sumber dayanya adalah individu atau populasi spesies lain. Nah, ini kalau tadi seringkali dipisah-pisahkan. Ya, sebenarnya predasi ini juga menyangkut model interaksi yang lain, misalnya herbivori. Ya, kalau herbivori itu hewan pada tumbuhan. Objek yang dimakan adalah kelompok tumbuh-tumbuhan yang sifatnya sesil. Ini memunculkan model interaksi yang sedikit berbeda meskipun sama-sama predasi. Inti dari predasi itu adalah organisme yang menjadi mangsa itu dimangsa dalam keadaan hidup, ya, bukan dalam keadaan mati. Kalau mati itu namanya scavenger atau pemangsa bangkai. Ya. Itu beda. Mengapa beda? Karena kalau kondisi hidup maka ada perlawanan, ada interaksi. Kalau yang dimakan itu bentuknya bangkai, maka kan sudah diam karena sudah mati, ya. Sehingga tidak ada interaksi, ya sudah, itu benda-benda yang sudah mati yang dimakan. Tetapi pada mode predasi ini, karena masih hidup, maka dia akan ada perlawanan, ada adaptasi, ya. Sehingga pada kedua belah pihak akan terjadi bentuk-bentuk adaptasi yang sangat spesifik. Kemudian ada juga parasitisme. Parasitisme ini dan penyakit disease ya ini bisa terjadi pada hewan-hewan, hewan tumbuhan atau tumbuhan dan tumbuhan. Ya beberapa contoh misalnya hewan dan hewan, serangga-serangga yang memparasit pada hewan lain, beberapa lalat, kutu pada kerbau, pada sapi gitu ya. Hewan pada tumbuhan misalnya tadi walang sangit itu yang menghisap cairan pada tumbuhan. Tumbuhan dan tumbuhan misalnya tanaman benalu yang menempel pada lain ya, bentuk interaksinya beda-beda. Nah, kalau tumbuhan yang sifatnya tidak bisa mobil, lalu defensifnya bagaimana? Kan tidak bisa lari kan? Ya, ada kambing mau makan rumput, rumputnya kan menetap, nggak bisa lari. Kalau singa mau memakan kijang, itu kijangnya bisa lari supaya tidak mati ya. Nah, lalu tumbuhan bagaimana? Defensifnya dengan membentuk adaptasinya dengan morfologi atau fisiologi. Ya, pernah lihat kaktus? Mengapa kaktus itu daunnya hilang, lalu batangnya menghijau dan penuh daun? Karena lingkungannya kering. Lingkungannya kering, airnya sedikit untuk mengurangi penguapan, maka dia menghilangkan daun-daun, lalu membentuk batang-batang yang berlilin sehingga evaporasinya sedikit. Nah, di samping untuk dirinya sendiri juga mencegah predasi, ya, herbivori. Kalau dia bentuknya enak, daun, maka dia akan dimangsa oleh hewan lain yang membutuhkan sumber daya air, ya. Karena air itu bisa didapatkan dari tumbuhan, ya, kan dari kadar airnya. Nah, karena dia berduri, maka hewan segan karena akan mengganggu proses memangsanya, yaitu merupakan adaptasi, ya, atau menghasilkan zat aktif, gitu ya, zat aktif metabolisme. Misalnya baunya menyengat, ya, rasanya pahit, ya, atau beracun. Itu salah satu mekanisme adaptasi untuk mencegah herbivori. Ya. Nah, dalam proses parasitisme atau penyakit ini, kadang-kadang juga terbentuk proses koevolusi, gitu ya, saling beradaptasi, sehingga selama-lamanya akan ada. Seperti manusia, di dalam lambung manusia itu selalu ada bakteri-bakterinya. Nah, kok bisa saling eksis, kok bisa tidak mati ya? Sudah beradaptasi, sudah koevolusi. Kadang-kadang kalau kita sedang tidak sehat, maka terjadi diare. Itu artinya kita nggak sehat, sehingga E. coli yang ada di perutnya itu lebih kuat. Ya, saat kita sehat, yang kita nggak diare, meskipun setiap hari kita tuh tercemar bakteri E. coli. Itu ya. Nah, predasi ini seringnya bersifat negatif, namun tidak selalu tidak bersifat eksklusi. Ya, selalu dalam keadaan kesetimbangan. Mengapa? Nah, ini problemnya mengapa? Kalau semuanya dihabiskan total, ya, serakah, maka spesies yang memangsa akan ikut mati. Sehingga dia selalu menjaga
mangsanya selalu tersedia. Nah, ini yang akhirnya membentuk satu diagram ideal balance ya. Nah, tadi disebutkan ada istilah Lotka-Volterra. Lotka-Volterra itu bukan ahli biologi. Lotka dan Volterra ini orang Rusia adalah ahli matematika. Nah, dia melihat fenomena di biologi adanya satu model interaksi antara predator dan mangsa. Ya, tadi ada dx, dy, dx, dt itu yang pada pusing itu sebutnya apa? Itu fungsi waktu ya, sepanjang waktu time t itu fungsi t berjalan waktu dan fungsi populasi ya, x dan y, x-nya itu mangsa, y-nya itu pemangsa. Nah, jadi dengan berjalannya waktu, fungsi waktu, maka akan ada perubahan populasi mangsa dan populasi pemangsa. Makanya tadi lihat dx dt itu ada yang plus min plus kan. Nah, kalau yang satu plus, yang satu min. Mengapa min? Karena saat dimangsa, maka mangsanya populasinya akan turun. Sementara yang memangsa, karena dapat nutrisi, maka populasinya bertambah. Nah, ini lebih jelasnya ini contoh berikutnya. Ya. Nah, ini contoh real. Apakah itu hanya model? Tidak, itu real. Ya. Ini misalnya studi pendataan populasi antara moose, salah satu jenis rusa, dengan wolf, ya, serigala. Serigala ini memangsa moose, ya. Nah, dari waktu ke waktu, sepanjang waktu didata populasinya, berapa jumlah populasi wolf, berapa populasi moose, ya. Terjadi fluktuasi, populasinya nggak selalu tetap, ya. Pada saat awalnya mangsanya itu tinggi, ya. Karena mangsa melimpah, maka dimangsa oleh predator, ya. Nah, dia menjadi sehat, populasi bertambah, populasi tinggi, ya. Saat populasi mangsa tinggi, ya tentunya kan berkurang, drop. Ya, saat ini drop, dia kekurangan makanan, maka predatornya drop. Saat predator drop, mangsa naik lagi. Demikian terus menerus, ya, sehingga terjadi adalah dinamika yang sangat relatif konstan. Ini kalau modelnya kan ideal, gambarnya halus. Yang satu turun pada titik terendah, ini titik tertinggi. Ya, pada saat titik tertinggi, mangsanya kurang, drop lagi. Saat mangsanya drop, mangsa naik, mangsanya naik lagi, terus menerus. Ya, ini keseimbangan predator and prey system yang dikembangkan oleh Lotka-Volterra. Ya. Nah, ini juga contoh, ya, misalnya Snow-Sohare, ya. Kelinci salju dengan link, ya, kucing-kucing salju. Ini juga terlihat bagaimana interaksinya dari waktu ke waktu. Memang secara real bentuknya tidak halus, tetapi terlihat pada model yang sama. Ya, ada fluktuasi naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini bisa dilihat bagaimana alam itu mengatur mereka. Tidak ada dalam alam itu makhluk yang serakah. Mumpung banyak tak habisin, itu enggak ada, gitu ya. Kalau habis, dia sendiri akan rugi karena akan mati, sehingga dia akan mempertahankan ukuran mangsanya menjadi titik minimal, ya. Nah, disinilah namanya regulasi populasi berjalan, ya, yang sifatnya adalah density dependent, ya. Artinya tergantung oleh kepadatan. Kalau kepadatannya berubah, maka kepadatan populasi mangsa berubah. Kepadatan populasi pemangsa berubah, maka mangsanya juga berubah. Ini terus menerus, ya, density dependent interaction. Kira-kira itu. Kalau ada yang masih belum jelas, bisa didiskusikan dalam chat box saja. Baik, Mbak.